hari Jumat nganggur, aku datang komsel, cetas. At least malam mingguku gak rebahan di rumah aja, tapi ikut yut, cetas. At least kalau lagi yut, aku fokus ibadah. At least kalau ibadah aku gak malu buat pilihan, cetas. So guys, jadi gimana? At least-nya udah ngena belum? Jadi, di sini aku mau ngajak kalian buat ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Nah, jangan lupa kita juga ada ibadah yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you! Dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Beribadah berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan imanku. Tes. Oke. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya sore ini? Jangan lemes-lemes ya. Meskipun aku juga lemes. Kita hari ini ibadahnya privat ya guys ya. Cuma berempat. Tapi tetap sukacita ya. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Ku Kan Terbang. Bisa maju di karpet aja ya kita ya, biar lebih intimate gitu. Atau juga di bawah aja deh gini. Tepuk tangan semuanya. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
ibadah privat sore hari ini semangat sekali ya kelihatannya. Yuk Bella maju yuk, bisa maju. Oh ada adeknya ya. Ya udah gak apa di situ aja deh. Sama-sama kita lanjut nyanyi. Tinggi namamu dipuji. Yang baru datang bisa maju ya, sama-sama kita ya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Katakan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk apa? Untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak-sorai, dengan senang hati, Raja keagungan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala ya. Katakan, tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu, bersama rohmu, ku pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sama-sama sorakkan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Sekali lagi katakan Raja keagungan. Amin. Haleluya, sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi yuk. Sebelum kita dulu, kasih salam kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesusku baik. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Aku capek. Capek aku. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Kau Allah kami yang berkuasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan Engkau, ku nantikan janji-Mu Tuhan, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik, amin, terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Aku rindu teman-teman, kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, ku nantikan janji-Mu Tuhan, digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Teman-teman sendiri katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan setiap kami. Yang ku yakin Dia sediakan
bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, kami sembah Engkau, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Mari naikkan penyembahanmu ke hadapan Tuhan. Ya Allah yang layak dipuji, Ya Allah yang layak menerima setiap penyembahan kita. Syukur hanya
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau. Sama-sama katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
Inilah ya Allah yang menjadi doa setiap kami anak-anak-Mu. Ketika kami memanggil nama Yesus, nama Yesus yang menolong kami, nama Yesus yang menyelamatkan hidup kami, nama Yesus ketika kami berseru kepada nama itu, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan, ada keberuntungan, ada keberhasilan. Ada kekuatan di dalam nama Yesus. Nama yang indah. Nama yang berharga. Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Sebab itu Tuhan, sebelum ada nama-nama yang lain yang indah di dalam hati kami rindu nama itu bergema dengan indah, dengan dahsyat di dalam hati kami. Nama-Mu Tuhan satu-satunya yang sanggup memenuhi relung-relung hati kami yang terdalam dan tidak dapat digantikan oleh siapapun juga, oleh apapun juga. Yaitu Engkau Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang diam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Betapa Engkau baik dalam hidup kami. Betapa Engkau sangat sayang kepada setiap kami. Betapa Engkau sangat cinta kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah sore hari ini di dalam hadirat-Mu, setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh semakin mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Yuk sebelum duduk katakan, Tuhan Yesus sayang padamu. Ya, Tuhan Yesus cinta kepada setiap kita di tempat ini. Amin. Amin ya. Nanti kita nyanyikan lagu itu ya, Kak Eca, sayang-sayang aku disayang Tuhan ya. Ya, shalom. Semangat hari ini. Wah, baru 50%. Minta 150%. Semangat hari ini. Semangat. Ya, kita semangat karena apa? Karena Tuhan begitu semangat mengasihi saya dan engkau. Ya, Dia begitu cinta kepada setiap kita. Ya, hari ini kita mau belajar ya. Yuk kita belajar firman Tuhan ya. Kalau dalam tema gereja besar kita mengalahkan raksasa ya. Ya, anak-anak, adik-adik atau sahabat-sahabat youth, mungkin seringkali kita sudah tahu, itu mah cerita sekolah minggu tante. Ya enggak sih? Iyalah, ceritanya sekolah minggu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ya kan? Nah, tapi yang menjadi satu pribadi yang menarik ya sore hari ini. Daud itu berapa bersaudara? Nah, ayo, Daud berapa bersaudara anak sekolah minggu? Sebelahnya Indi. Daud berapa bersaudara? Daud itu 8 bersaudara. Ya, dan Daud itu anak yang paling kecil. Anak bungsu, ya dikatakan. Yang menjadi pertanyaan ya, kenapa ya Daud itu bisa dipilih oleh Tuhan? Kenapa sih bukan kakak-kakaknya yang gede-gede, yang besar-besar dan mereka itu siap untuk masuk menjadi tentara-tentaranya Raja Saul. Tapi Daud ini dipilih oleh Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita juga berpikir ya, Tuhan, aku ini termasuk yang Engkau pilih enggak sih? Ya, coba ya, misalnya kamu di keluarga ada 3 bersaudara, sekarang enggak ada ya yang 8 bersaudara ya. Jarang sekali yang 8 bersaudara, paling banyak mungkin 4. Mungkin paling banyak lagi 5.
wih itu sudah kalau 5 saat ini itu sudah, wih luar biasa anaknya kalau 5 ya. Kebanyakan paling 2, ya 2 bersaudara. Ya, Emma berapa bersaudara? Ya 2 ya. Rata-rata mungkin 2, paling banyak mungkin 3 saat ini ya. 3 bersaudara lah yang tante tahu ya. Coba ya anak-anak, dari 3 bersaudara, ada nggak sih kamu rasa gini, kayaknya mamaku tuh lebih sayang deh sama adekku. Atau papaku tuh rasanya lebih sayang sama kakakku yang nomor 1. Aku bagian tengah-tengah itu kayaknya nggak disayang. Ada yang seperti itu? Yang 3 bersaudara? Ya, kadang ada rasa iri-iri di dalam hati kita. Kakak dibelikan itu, aku kok enggak? Aku juga harus dibelikan dong. Ya, atau misalnya adik dibelikan, aku kok enggak? Aku juga dong. Enggak mau kalah. Ya, satunya apa? Harus adil ngomongnya seperti itu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Isai memiliki 8 putra. Semuanya ya berurutan sampai terakhir ini yang namanya Daud. Ya, tante juga bingung ya, kok bisa ya Daud ini masih kecil loh dia. Tapi di dalam cerita firman Tuhan dikatakan dia itu man of God. Ya, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita baca ya. Kita buka firman Tuhan kita sore hari ini. Yuk. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diberitakan Tuhan kepadamu. Ini waktu itu Nabi Samuel ngomong sama Saul. Ya, kerajaanmu itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi Allah sudah berfirman kepada Samuel. Dan Samuel menyampaikannya kepada Saul. Ya, Allah ini sudah punya seseorang yang berkenan di hatinya. Berarti anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Allah ini sudah lihat Daud. Allah ini sudah lihat Daud. Walaupun ya dunia ini belum kenal sama Daud. Tapi Allah ini sudah melihat, mengenal akan Daud ini. Ya, maka waktu itu Samuel juga belum tahu siapa sih ini orang yang mau dikenan, yang dikenan Tuhan, yang perlu diurapi. Waktu itu makanya Samuel disuruh, ayo kamu pergi, cari. Nah, waktu Samuel itu ketemu sama Eliab, kakaknya Daud yang nomor 1, dia bilang gini, weh sungguh berdiri di hadapanku seorang yang diurapi. Terus firman Tuhan bilang apa anak-anak? Bukan dia. Sebab bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi Allah melihat hati. Ya, jadi sekarang kita nggak ada yang bilang, kamu tuh kurang keren, kamu tuh lo kurang ganteng, atau kamu mah kurang cantik, kamu mah kurang tinggi, kamu mah kurang putih. Enggak ada. Yuk bilang sama sebelah-sebelahmu, enggak ada itu. Ya, enggak ada. Dalam kamusnya Tuhan enggak ada. Tapi Allah melihat hati kita. Ya, anak-anak, yuk kita baca lagi di dalam kitab 1 Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Ya, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Yuk. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku
dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Ya, kenapa sih kok sampai Daud ini yang dipilih oleh Tuhan? Ya, kok Daud ini menjadi seseorang yang spesial? Mungkin sebelum dia ditemukan oleh Samuel, ya dia menjadi anak yang biasa. Ya cuma mengembalakan kambing domba, tiap-tiap hari dia bermain kecapi, dia bergaul sama Tuhan, dia nyanyi, Tuhan engkau baik, atau apalah pujiannya Daud. Tapi waktu dia di padang yang hijau itu datang singa atau datang beruang, dia lawan, dia pukul. Ya, nggak ada satu rasa takut sekalipun. Dan kita bisa lihat pada waktu dia menghadapi Goliat yang besar, raksasa itu, dia nggak ada rasa takut. Dia nggak ada rasa mau mundur atau mau lari seperti tentara-tentara Israel kebanyakan. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Ya Tante Vivian membayangkan kok cek ininya ya, polosnya ya. Dia nggak mikirin yang lain-lain, dia cuma mikir gini, wis aku loh jalan sama Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melepaskan aku dari mulut singa dan mulut beruang. Itu Tuhan yang besar. Jadi Daud fokus kepada Tuhan. Tuhan itu yang begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam hidupnya dan dia merasa, raksasa ini mah nggak sebanding, aku punya Tuhan yang besar. Nah sekarang ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Yuk kita juga mau belajar. Kita udah sering dengar cerita ini. Tapi kita mau belajar. Aku juga mau loh Tuhan. Kalau Tuhan bilang misalnya gini. Aku telah mendapati Deborah, seorang yang berkenan di hatiku. Aku telah mendapati Nana, seorang yang berkenan di hadapanku. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika Allah mendapati seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya mungkin kita bilang, Tuhan, Daud itu loh masih muda. Ya kalau dari secara fisik, dari secara pikirannya dunia, dia ini loh gak bisa apa-apa, gak pernah berlatih secara ketentaraan. Tapi Tuhan tidak pandang itu semua anak-anak. Ya, satu, ia memiliki hati yang bergantung kepada Tuhan. Dia nggak peduli. Pokoknya setiap hari disuruh papanya mengembalakan kambing domba, ya wes ini bagianku aku kerjakan. Nggak ada tuh namanya protes-protes, kenapa sih nggak kakak aja, kenapa nggak gantian digilir anaknya papa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 8, oke 1, 2, 3 ini bagian sudah masuk ke tentaraan. Yang lain-lainnya yang di atasku ini loh bisa dong gantian. Tapi tidak, Daud tidak melakukan itu. Dia cuma bilang, iya Bapak aku melakukan bagianku. Ya. Aku mau setia melakukan bagianku. Jadi waktu papanya nyuruh, Daud coba kamu lihat kakakmu, bawakan ini bekal. Coba lihat di medan peperangan seperti apa, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Maka yang dilakukan Daud apa? Ya oke, dia siapkan yang perlu dia bawa. Dia datang untuk mengunjungi kakaknya. Dia bawakan bekal buat kakaknya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini perintah dari kita lihat ya, Daud juga anak yang baik, anak yang nurut. Ya, papa mamanya nyuruh apa dia melakukan. Nah, sekarang koreksi diri. Gimana dengan teman-teman semua yang di tempat ini? Kalau disuruh papa, disuruh mama, kita menjadi anak-anak yang nurut apa enggak? Ya, itu yang kamu yang tahu ya, di dalam hatimu kamu bisa jawab. Kadang-kadang nurut, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang berontak. Itu kamu yang tahu. Mungkin papa mamamu juga enggak tahu ya, tapi kamu yang tahu dan Tuhan yang tahu. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Ya, Daud itu memiliki sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Ya, Tuhan itu menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya. Nah, sekarang anak-anak, apa yang menjadi berharga dalam kehidupan kita? Kuliahmu, sekolahmu, karirmu kalau engkau sudah bekerja.
Apa yang menjadi begitu berharga dalam hidup kita? Yuk hari-hari ini ya, mumpung kalian masih belum sibuk ya dengan pekerjaan yang menumpuk ya, belum sibuk dengan kegiatan yang luar biasa. Yuk, kayaknya kita ini gak seperti Daud loh. Daud itu mungkin zamannya Daud itu kan jauh dari gadget ya. Sekarang kan kita gadget ya. Kalau gadget kita ketinggalan ini nggak bisa ini, harus balik lagi nih. Ya, benar-benar harus diambil ini gadgetnya. Kalau Daud dulu nggak sibuk, waktu mengembalakan kambing domba nggak mainan gadget. Tapi yang dia lakukan apa? Dia mungkin lihat awan, terus dia petik kecapinya. Ya, dia lihat awan, dia lihat dombanya, dia lihat padang rumput, lalu dia memuji Tuhan. Oh, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bisa nggak kalau kita sambil lihat handphone kita terus kita, wis luar biasa pemeliharaan Tuhan. Kira-kira loh, bisa nggak sih sambil pegang handphone kita baca message atau kita lihat TikTok scroll terus kita memuji Tuhan? Bisa? Ya kalau pas lewatnya puji-pujian atau pas lewat firman Tuhan mungkin kita scrollkan lagi. Ya, yuk anak-anak kita arahkan hati kita. Kita arahkan pemikiran kita. Ya, punya waktu. Ya, kita kembali lagi. Kita mau belajar. Ya, jangankan kita mengembalakan kambing domba. Ya, pekerjaan yang tiap-tiap harus dilakukan. Ya, mungkin seperti engkau yang sekolah. Tiap-tiap hari bangun pagi. Ya, harus sekolah, harus mengerjakan tugas, pulang lagi. Harus mengantar orang tua, harus melakukan apa? Segala kegiatanmu. Ya mungkin seperti Daud. Daud juga melakukan bagiannya. Tapi pada waktu dia melakukan bagiannya, dia ambil waktu datang mendekat kepada Tuhan. Dia ambil waktu untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Dia bisa datang kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia melalui hari-harinya bersama dengan Tuhan. Ya. Terus kenapa ya? Ya, Daud yang kecil itu kok cuma yang dibilang orang masih kemerah-merahan, bisa mengalahkan raksasa. Karena dia tidak fokus kepada raksasa itu. Karena dia nggak fokus kepada lawannya itu. Ya, kalau kita melihat lawan, kita melihat yang di depan kita, rasanya menyeramkan. Tapi apa yang Daud fokuskan? Dia fokus kepada Tuhan dan dia itu tahu, aku ini punya Tuhan yang hidup. Yuk kita baca ya. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ayatnya yang 45. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud yang masih muda segitu percayanya sama Tuhan. Ya. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan gak dipandang ini kamu masih anak youth, kamu masih anak sekolah minggu. Alah usiamu masih berapa? Ada itu loh yang lebih gede, yang lebih tinggi pangkatnya. Ya mungkin sudah lebih tua, ya lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Ah kamu masih kecil, tahu apa ya, belum punya pengalaman gitu ya. Tapi bisa loh. Seorang Daud yang masih begitu muda,
Tapi dia sudah mengenal Allahnya begitu rupa. Yuk, anak-anak yuk rindu nggak seperti Daud? Ya, jadi nggak peduli, kamu nggak bisa bilang, oh di situ ada bapak-bapak diaken, dia kan lebih pengalaman. Tapi ketika menghadapi raksasa, ketika menghadapi persoalan di dalam kehidupan, ya mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang besar. Tapi Daud bisa berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dan seluruh tentara Filistin itu. Mayatnya akan diberikan kepada burung-burung di udara. Ya, satu iman, satu kepercayaan yang melebihi dari tentara-tentara lainnya. Bahkan Raja Saul sekalipun gak berani. Padahal Saul itu kata firman Tuhan waktu dia dipilih menjadi raja, dia orang yang sangat tinggi. Waktu Samuel lihat dia tuh dia di atas rata-rata orang Israel pada waktu itu. Dia juga termasuk orang yang besar, tapi tidak berani. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, jadi nggak bisa dipandang remeh. Iman yang ada di dalam hatimu, percaya yang ada di dalam hatimu, itu nggak bisa dipandang remeh. Ketika engkau mengenal siapa Allahmu, engkau menjadi pribadi yang besar. Ya, besar di dalam setiap kita. Ya, besar di dalam kita. Kalau engkau tahu engkau disayang Tuhan, kalau engkau tahu engkau dikasih oleh Tuhan, engkau menjadi sesuatu, menjadi seorang pribadi yang begitu dahsyat, saudara. Engkau tidak lagi menjadi orang yang haus akan kasih sayang. Aku perlu ini, perlu diperhatikan, perlu yang lain dan lain sebagainya. Tapi engkau menjadi pribadi yang aku tahu. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku. Hari ini mungkin kamu lihat, gak cukup loh tante. Aku loh gak bisa kuliah, masa depanku seperti apa? Itu mungkin suatu momok raksasa di depanmu. Ya apa ya tante, aku gak tahu masa depanku seperti apa. Itu mungkin sesuatu raksasa yang begitu menghintip engkau, yang begitu menghimpit dan begitu menekan engkau dan engkau merasa, aku gak bisa. Tapi ayo hari ini, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan seperti Daud ini loh Tuhan. Masih muda, masih kecil, tapi dia bisa ya Tuhan punya iman yang besar, punya percaya yang besar karena dia mengenal siapa Yesus Tuhannya. Dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, engkau tidak sembarangan loh. Kalau engkau datang ibadah hari Minggu, engkau datang ibadah hari Sabtu dalam ibadah Yud. Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau mengangkat tangan bagi Tuhan dan engkau berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Jadi pada saat engkau menyanyikan pujian, engkau mulai memuji Tuhan, engkau mulai menyembah Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan semakin bertambah. Dan engkau tahu, aku ini gak sembarangan. Aku ini sedang menyembah Allah yang hidup. Aku ini sedang melayani Allah yang hidup. Aku ini mengenal Allahku. Allah yang dahsyat. Nah, yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin usia kita masih muda. Ya, maksudnya usia kalian. Usianya tante sudah separuh ini. Separuh. Ya, usia kalian masih muda. Ya, gak usah diisi, kalian kan gak usah harus cari nafkah toh buat papa dan mama. Ada yang sudah harus bekerja. Ya kebanyakan masih kuliah, tinggal bilang, Ma ini waktunya bayar UKT, Pa ini waktunya bayar uang sekolah. Ya masih tinggal WA aja. Ma uangku habis, Ma minta uang bensin gitu toh. Kalian gak usah mikir yang terlalu berat ya apa caranya beli beras ya besok pagi kalau berasnya habis. Rasanya enggak ada anak-anak Yud yang berpikir yang seperti itu. Yuk fokuskan pikiranmu ini, fokuskan hidupmu ini datang. Tuhan aku mau mengenal Engkau. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Aku mau tahu Tuhan.
Aku mau menjadi pribadi yang berkenan Tuhan. Aku mau belajar satu pribadi. Daud ini loh Tuhan, kok bisa sih orang masih muda loh dia. Dia bisa ngomong kayak gini loh sama tentara orang Filistin itu. Sama orang Goliat itu. Hari ini juga Allah akan memberikan engkau. Ya, ini luar biasa loh anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu. Ini belum terjadi. Ini belum terjadi. Tapi dia sudah bilang hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Nah, jadi ini bukanlah sesuatu kegentaran seperti tentara-tentara Israel yang lain. Pada waktu dia ditantang oleh Israel, tentara-tentara Israel itu pada takut, gak berani. Tapi Daud ini punya satu keberanian. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Yuk, kita gak tahu ya, tante juga gak tahu raksasa apa yang ada di dalam hidupmu. Masalah besar apa yang ada di dalam hidupmu. Tapi ini dipegang. Daud ini loh, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Sosoknya sederhana, cuma gembala, ya, cuma tiap-tiap hari mengembalakan kambing domba yang cuma main kecapi, nyanyi-nyanyi, udah sore, ayo pulang domba, kambing domba, pulang, masukkan ke kandang. Besok pagi demikian lagi. Mungkin gak dianggap, ya memang gak dianggap, makanya waktu Nabi Samuel datang untuk mengurapi, dia gak diundang. Karena dipikir papanya lah masih kecil lah, wis dia mengembalakan kami gak usah dipanggil gak apa-apa. Demikianlah Allah memandang setiap kita. Engkau begitu berharga, engkau disayang, engkau ini memiliki satu hal yang berharga di dalam hidupmu. Yuk kita menjadi pribadi, Tuhan aku mau menyenangkan akan engkau. Aku mau belajar. Namanya manusia, ada gak kesalahannya Daud? Ada kesalahannya Daud. Tapi kembali, Daud itu datang kepada Tuhan. Aku bersalah Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Datang kepada Tuhan. Yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Setiap kita di tempat ini, engkau dikasih oleh Tuhan. Ya, jangan lewatkan masa mudamu. Ya, dengan tidak mengasihi Tuhan. Jangan lewatkan masa mudamu dengan hal-hal yang lebih baik atau lebih penting. Ya, dari yang lain. Mungkin, aku kalau youth gak bisa tante, aku ada kegiatan ekskul ini, aku ada kegiatan basket ini, aku ada kegiatan ini, aku ada jalan sama temanku, aku ada janjian sama ini. Ingatlah, prioritas dalam hidupmu. Hari ini aku mau datang kepada Tuhan. Hari ini waktuku aku beribadah. Aku mau beribadah dulu, setelah itu aku boleh mengambil yang lain. Apalagi, ini waktuku saat teduh, jangan diganggu ya. Aku mau datang kepada Tuhan. Waktuku berdoa, waktuku membaca firman Tuhan, waktuku memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kayak Daud dikatakan di dalam kitab Mazmur. Ya, pagi, siang, sore dia datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, seringkali kita menjadi manusia-manusia yang begitu sibuk ya. Pagi, siang, malam, sampai pulang ke rumah, capek tidur. Waktunya sama Tuhan gimana? Nanti-nanti aja deh, kalau sempat Tuhan juga ngerti kok. Yuk, sebelum kita disibukkan dengan begitu banyak hal dari dunia ini, sebelum engkau begitu sibuk dengan pekerjaan, ya, dengan hal yang lain, yuk anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Beri yang terbaik, beri waktumu. Kamu bilang waktumu yang terbaik kapan? Pagi, sore, malam, beri yang terbaik. Sama seperti Daud, kita belajar. Dari hal perkara yang kecil. Ya, perkara-perkara yang kecil yang tiap-tiap hari kita lakukan. Ya, satu, percaya kepada Tuhan. Mengenal siapa dia yang menolong dia. Mengenal penciptanya. Daud mengenal. Dia punya iman, dia punya
tahu, oh Tuhan itu telah menolong aku, telah melepaskan aku. Lalu apalagi ketika ada masalah yang besar, dia tidak fokus kepada masalah. Tapi dia fokus, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang hidup. Dia sanggup menolong aku. 3, Daud punya waktu sama Tuhan. Pasti dong kalau kita punya orang yang kita kasihi, masa kita nggak ada waktu dengan dia? Ya, pasti kita ada waktu. Ya, kalau nggak di WA atau di telepon, ya sama seperti papa dan mama. Mungkin di tengah-tengah segala kesibukannya papa dan mamamu, dia juga punya waktu sedikit walaupun. Mungkin nanya, gimana nak hari ini kabarmu, gimana ada kesulitan apa. Ataupun anak-anak, kalau mama papa sibuk kamu bisa datang. Mama gimana hari ini. Atau papa mama pulang dibawakan air minum atau dibuatkan teh anget. Karena kita sayang, kita pengen punya waktu. Ya, kalau misalnya anak-anak engkau punya pribadi ya mungkin yang sudah punya pacar, ya yang sudah punya pacar kan, hari ini kok nggak ngabarin sih, kok hari ini nggak nelfon, kok hari ini nggak ngechat sih, nah misalnya gitu ya, mungkin kita cari, ya, kok hari ini dia nggak ngabarin ya, hari ini kok dia nggak ngasih tahu ya, gimana udah sampai apa belum, misalnya ya dia lagi tugas keluar kota, pasti dicari. Nah demikian juga orang tua, ya orang tua juga. Kamu harus ngabarin, papa aku sudah sampai ya pas lagi main. Atau ma aku sudah selesai nih, aku sudah siap dijemput. Nah ada kabar berita. Nah demikian juga kita dengan Tuhan, pribadi yang mengasihi kita. Kita juga kasih kabar, Tuhan hari ini aku kurang sukacita Tuhan. Aku banyak pikiran, aku lagi sedih Tuhan. Aku lagi khawatir Tuhan. Nah datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan ada di dalam list orang terdekatmu? Apakah Tuhan ada dalam list sahabatmu? Amin. Nah, yuk. Engkau boleh kok punya teman-teman di luar, sahabat-sahabat di luar. Tapi jadikan Tuhan Yesus itu sahabat nomor 1. Karena pada saat semua orang meninggalkan engkau, pada saat papa dan mamamu meninggalkan engkau, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Tuhan Yesus. Amin. Ya, yuk kita nyanyi satu lagu. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, mungkin ya itu lagu awalnya ya. Ada liriknya Kak Feve. Oke, ya kita coba yuk bangkit berdiri semuanya. Dengan penuh sukacita ya kita nyanyikan lagu ini ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu Yesus kekasih. Yesus kekasih
sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Musik aja. Tante Pikan mau lihat dong Jenny. Bisa nyanyi lagu ini? Jenny maju ke depan sini sebelahnya Nana. Indi sama Laura juga maju. Ayo. Gandengan. Nah, Bella juga maju ke depan, ayo. Aku mau lihat dong wajah-wajah yang disayang oleh Tuhan. Ada sukacita, Emma. Ada sukacita. Ayo, sekali lagi ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Lebih pelan. Sayang, sayang, disayang. Katakan. Aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Aku disayang Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Angkat tanganmu anak-anak. Terima kasih Bapa. Karena Engkau sayang kepada setiap kami. Lebih daripada papa kami. Lebih daripada mama kami. Lebih daripada orang-orang yang terkasih sekalipun. Engkau sayang kepada kami. Engkau tahu masa depan yang terbaik buat kami. Engkau berjanji bagi kami. Sebab Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai setiap kami. Demikianlah firman-Mu. Untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan-rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Taruh tanganmu di dada anak-anak. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah aku juga boleh sayang kepada Tuhan. Jadikan kami ini anak-anak yang nurut. Jadikan kami ini anak-anak yang mengasihi Tuhan. Lebih daripada apapun juga. Kami rindu menjadi seperti Daud Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mengenal siapa Allah dalam hidupnya. Mengenal Yesus Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Ketika orang tua kami tidak bisa menolong kami, Engkau satu-satunya pribadi yang bisa menolong kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Biarlah pengenalan kami akan Engkau boleh bertambah-tambah ya Tuhan. Kami kenal Engkau secara pribadi.
berjalan bersama dengan Engkau setiap waktu. Merasakan bagaimana Engkau menggandeng tangan kami, membawa kami berjalan kepada jalan-jalannya Tuhan. Sampai setiap kami pada rencana-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang berkenan, yang bermanfaat Tuhan. Menjadi kesaksian yang hidup. Sama seperti Daud mengalahkan Goliat. Demikianlah hidup kami. Kami akan mengalahkan setiap Goliat di dalam hidup kami. Itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami terima Tuhan. Kami terima sore hari ini. Kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kami terima pengampunan-Mu yang tidak bersyarat dalam hidup kami Tuhan. Engkau sayang kepada kami bukan karena kami baik, karena kami pandai, karena kami cukup. Tidak. Tapi Engkau mengasihi kami apa adanya kami. Dengan segala kekurangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Penuhi hati kami dengan cinta-Mu. Engkau menjadi pribadi yang layak untuk kami kasih. Engkau menjadi pribadi yang begitu layak untuk kami cintai lebih daripada apapun. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Sore ini kami akan kembali Tuhan. Ke keluarga kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Allah Roh Kudus, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau penolong kami, tolong kami Tuhan. Bawa kami semakin dekat kepada Bapa. Bawa kami semakin dekat kepada pribadi Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Mari anak-anak, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan menjadikan engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan dan kesehatan. Engkau akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Hari lepas hari pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Dia Allah yang ada di dekatmu, senantiasa menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Mari yang bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk.